Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini saya akan menceritakan ya tentang kegiatan saya dengan Direktorat SMP Kemendikbudristek. Di mana ini sebenarnya rapat persiapan karena akan ada beberapa kegiatan seperti satu adalah pendampingan ya terkait dengan kekerasan di satuan pendidikan sesuai dengan Permendikbudristek 46 tahun 2023. Lalu yang kedua adalah tentang disiplin positif dan yang berikutnya lagi itu adalah tentang ada sih sekolah bencana tapi ada juga talk show ya di salah satu SMP negeri di Bali. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Jadi kegiatan ini tuh cukup panjang ya, memang 3 hari dan itu ada empat ya bahasan gitu ya, yang kegiatannya memang berbeda-beda. Dan saya sendiri sebenarnya terlibat di kegiatan pendampingan ya kekerasan di satuan pendidikan dalam mengimplementasikan ya pencegahan dan penanganan kekerasan ya sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023 ya. Kemudian yang kedua, saya juga terlibat di dalam talk show ya. Talk show tentang bagaimana ini sebuah praktek baik ya di Bali di SMP Negeri 1 Sririt, di mana ini praktek baik dalam pelaksanaan disiplin positif ya. Oke. Keadaan sehat walafiat. Semoga anugerah sehat yang Allah berikan pada kita dapat kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk mendukung seluruh aktivitas dan pelaksanaan tugas-tugas kita masing-masing. Yang kedua, mumpung masih hangat juga, saya ingin ucapkan selamat mungkin untuk kita semua. Kemarin beberapa dokumen yang ada di tim kerja kita, satu hal yang saya kira ini harus kita apresiasi dan kita syukuri di tahun ini. Karena nampak-nampaknya kegiatan kita ini akan sedikit mengalami perubahan strategi bahkan kebijakan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di mana dalam aktivitas kita itu nanti kita dimungkinkan untuk langsung mengundang peserta didik. Kalau nggak salah seperti itu ya. Dan ini yang marilah kegiatan ini secara resmi bersama-sama kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti mulai. Terima kasih sekali lagi Pak Anton dan juga Bapak Ibu sekalian. Untuk itu nanti secara teknis kami akan menyampaikan informasi selanjutnya pada Zoom-nya itu targetnya apa, workshop-nya itu targetnya apa. Karena kalau dilihat dari workshop yang digambarkan tadi, maka kita mulai dari jam 8 pagi, kita selesai jam 4 sore. Maka minimal kita hanya akan ada punya 3 sesi. Artinya dari jam 8 sampai jam 10, kalau itu selesai pembukaan kita mulai dari jam 8 sampai jam 10,
Itu satu sesi 10 sampai kemudian snack pagi 10.30 sampai jam 12. Untuk tindak lanjut RTL yang saya setuju disampaikan Mbak Osi tadi bahwa akan ada sebelum kegiatan, mungkin sebelum mereka mengikuti kegiatan itu sudah di 3D KD KD aja. Ya, saya sih sepakat ya dengan Pak Rudi. Barangkali gini sih, nggak usah buka peluang yang misalnya belum kebentuk gitu. Jadi kita beranggapan aja yang diundang bentuk atau cari data, Mbak Ausi. Udah pasti yang diundang itu udah kebentuk aja. Karena kan pendampingan jatuhnya, bukan pembentukan. Nah, kemungkinan. Jadi saya sepakat yang tadi Mbak Usi juga bilang gimana kalau ada Zoom dulu. Jadi yang hadir itu juga paham ngapain mereka, juga jangan asal tunjuk gitu. Terus yang kedua adalah mungkin yang 3 tadi memang sebaiknya kepala sekolah, kenapa dia harus ngerti bahwa ini nggak bisa jalan kalau nggak ada support dari anggaran sekolah, dan anggaran itu bos kan udah membolehkan nih. Nah, terus yang kedua, biar sekaligus penjelasan juga Pak Rudi bahwa bisa diambil loh tim PPK itu dari anggaran bos gitu. Jadi biar itu juga dipahami oleh kepala sekolah, karena ngebentuk tapi nggak ngasih anggaran, nggak ngasih itu kan sulit juga. Terus nggak ngasih ruangan untuk pemeriksaan dan lain, kan ini harus ada ruangan juga. Jadi hal-hal yang begitu sekaligus bisa kita konfirmasi pada saat kita pendampingan tadi. Kan fungsi pendampingan itu sebenarnya selain mereka mungkin nggak tahu jadi tahu gitu ya, belum ada jadi diadain gitu. Itu indikator yang bisa kita pakai sebenarnya. Jadi sebelum ada pendampingan dengan kita, dia nggak punya ruangan, ternyata setelah itu dia punya gitu ya. Itu bisa melalui foto. Itu RTL juga Mbak, menurut saya. Jadi kalau RTL pakai program, ya mungkin akhirnya nyampe sekolah tuh orang pada nggak bikin, karena juga nggak ngerasa jadi tim PPK, bisa jadi. Tapi kalau dia tim PPK, kan dia harus bikin. Plus tadi kepala sekolah ngerti bahwa ini harus dibuat dan ada anggaran. Nah itu kalau menurut saya, jadi kepala sekolah wajib hadir, tim PPK juga. Nah yang mungkin support yang ketiga adalah justru menurut saya komite sekolah. Karena tim PPK ini udah kita anggap aja pendidik yang pergi. Kan ketuanya harus pendidik. Ya kan, nggak boleh dari unsur orang tua. Jadi kita minta yang hadir kalau bisa ketua. Nanti kalau anggotanya nyampein, ketuanya merasa nggak hadir, nggak juga punya panggilan nih. Jadi menurut saya di situ ditulis aja dengan jelas, ketua tim PPK gitu. Tidak bisa diwakilkan? Tidak boleh diwakilkan. Sebaiknya ada bahasa begitu. Ya kecuali dia masuk rumah sakit lah, mau diapain ya. Tapi bahasa itu harus keluar dari kita, Mbak. Kepala sekolah kalau bisa nggak perlu, jangan diwakilkan. Ketua tim PPK ada kalimat jangan diwakilkan. Lalu komite. Nah kalau komite ya kita nggak bisa bilang harus ketua, tapi perwakilan komite sekolah. Nah itu sih kalau 3 unsur ini kalau udah ada, menurut saya di pendampingan sih jalan. Jadi nanti kalau kepala sekolah bilang kami kayaknya nggak memungkinkan tuh ruangan dan lain-lain, mungkin di situ komite bisa jadi punya ide. Ya kan, kalau mau bikin ya mereka bisa upaya gitu loh. Jadi ini kenapa 3 ini yang diundang, agar bisa tim PPK bisa kerja gitu. Itu sih sebenarnya. Nah lalu bagaimana kepala sekolah ini jangan-jangan mikir gini ya, oh nanti kalau ada tim PPK jadi beban anggaran, beban ini dan lain. Bilang aja, nanti kita akan jelasin bahwa program Anda itu bisa sekalian sebenarnya program sekolah. Misalnya kelas parenting, menyamakan, kan ada permasalahan kekerasan nih. Kelas parenting itu bisa bagian tugas sekolah, maksudnya programnya sekolah, tapi kan bersama tim PPK. Lalu misalnya pada saat MPLS anak-anak itu kita ngedatengin misalnya psikolog atau siapa, itu kan juga bagian dari program sekolah gitu loh. Oke ya, demikian ya video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.